Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ya, kenapa Pak Ganjar ngurusi daerah lain begitu kan ya. Bagaimana dengan daerahnya sendiri begitu ya? Wah, ini kacau begitu ya, dan bahkan dibully habis-habisan ya bagi netizen begitu kan. Seolah-olah melangkahi begitu ya. Dan bahkan tidak hanya di DKI Jakarta begitu kan. Di Jawa Barat juga sama dengan itu begitu. Katanya setelah dikonfirmasi ya, ternyata bagaimana dengan di Jawa Tengah ya? Memperbaiki Jawa Tengah saja situasi dan kondisinya kok seperti ini begitu kan ya. Sok menjadi pahlawan, pencitraan luar biasa di situ begitu ya. Di DKI Jakarta begitu, sok-sokan telepon Heru seolah-olah gagal. Artinya apa selama ini? Ya, seperti itulah ya, kalau ngibul begitu ya. Daerahnya sendiri ya tidak tahu ya. Ini potret memperhatinkan pasar tradisional di Kota Semarang, 6.000 lapak mangkrak begitu. Ini 7 Juni 2023 begitu ya. Artinya apa? Kalau sudah seperti ini apa? Mau telepon ke siapa begitu kan? Kalau Pak Ganjar datang ke Jakarta begitu ya. Terus kemudian bisa telepon Pak Heru begitu ya. Kalau di Jawa Tengah begitu kan, mau telepon siapa begitu? Bayangkan kalau gubernurnya sendiri sibuk sana sini begitu ya. Artinya apa begitu kan ya? Ya, karena pada hakikatnya wah ini bagus, ini bagus, dan ternyata tahu-taunya di daerah sendiri, membangun daerahnya sendiri kok seperti ini begitu kan. Bagaimana untuk membangun skala besar begitu ya, apalagi sekelas bangsa kita begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya, potret memperhatinkan pasar tradisional di Kota Semarang, 6.000 lapak mangkrak ya. Pasar yang ada di depan matanya aja nggak diurus ya, sok-sokan ngurus pasar orang lain. Betul juga begitu kan. Di satu sisi kan mangkraknya luar biasa, mungkin pengunjungnya sepi di situ begitu. Akibatnya apa? Inilah akibatnya kegagalan strategi dari Pak Ganjar sendiri ngurusi daerah lain begitu ya. Pencitraannya tinggi luar biasa begitu. Kira-kira ya Den Ganjar Pranowo harus ya telepon siapa di sana? Betul begitu kan? Kalau di Jawa Tengah mau telepon siapa? Mau telepon presiden? Silahkan di situ begitu ya. Entahlah beliau yang paling tahu begitu ya. Kalau boleh mengistilahkan GP itu seperti ekspektur landusing ya di Vrindavan ya, datang di akhir seolah jadi pahlawan. Betul juga begitu. Itulah kan sekarang masyarakat kan cerdas untuk melihat situasi dan kondisi hari ini begitu kan. Walaupun banyak bulian-bulian kepada Pak Ganjar di situ sisi, tetapi ada satu sisi yang kemudian mengapresiasi. Nggak tahu apa yang mau diapresiasi begitu ya. Padahal itu kan sudah jelas begitu kan. Masyarakat tidak bisa dibohongi dengan berbagai pencitraan-pencitraan seperti ini begitu. Bahkan ini di mana-mana pasar mangkrak, di tempatku juga Jawa Tengah kan. Ini Heru telepon Ganjar ya. Kalau Pak Heru datang ke Jawa Tengah begitu kan, lalu kemudian apa yang terjadi di situ? Mangkrak luar biasa, sepi pengunjung dan sebagainya. Misalnya mau telepon siapa? Telepon Pak Ganjar apa telepon presiden begitu kan ya. Ganjar nggak punya adab, dia sudah melecehkan dua gubernur DKI dan Jabar, ya sok beri masukan padahal daerah sendiri amburadul. Haha, sibuk ngurus daerah orang lain, di daerah sendiri hancur. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini begitu kan, gimmick-gimmick seperti itu begitu kan, ya tidak laku di era modern hari ini begitu. Artinya apa? Artinya mungkin tim sukses dari Pak Ganjar hari ini mungkin sudah lama begitu ya. Dalam artian sudah basi hal-hal seperti itu. Ini sudah diketahuan oleh masyarakat begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kan serba canggih begitu kan ya. Serba ada data di situ begitu. Maka kemungkinan besar ya apa yang dilakukan Pak Ganjar seolah-olah ya bisa saja pencitraan luar biasa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, potret memperhatinkan pasar tradisional di Kota Semarang, 6.000 lapak mangkrak. Wow, kacau begitu ya. Ini dikutip dari Semarang ya, iNews ID ya. Kondisi di sejumlah pasar tradisional Kota Semarang cukup memperhatinkan. Dinas Perdagangan Kota Semarang menyebutkan setidaknya 6.000 kios atau lapak kosong di berbagai pasar tradisional karena tidak dimanfaatkan oleh pedagang. Artinya apa? Kalau pengunjungnya sepi ngapain di situ begitu kan ya? Pengunjungnya sepi ya,
tempatnya sudah bagus begitu ya. Bagaimana strateginya? Mungkin Pak Ganjar tidak bisa mengarahkan di situ begitu kan. Beda orang yang pencitraan dan orang yang bisa mampu melakukan marketing di situ begitu. Jumlah tersebut didapatkan dari hasil penyisiran yang dilakukan di SDAG atau Disdak ya dan Satuan Polisi Pamung Praja PP Kota Semarang sebanyak 52 pasar tradisional yang ada di Kota Atlas ya. Ada 6.000 kios dan los kosong di tangan ya catatan kami, kata pelaksana tugas PLT Kepala Disdak Kota Semarang Fajar Purwot. Menurut dia, kios yang tidak dimanfaatkan pedagang itu akhirnya menjadi mangkrak dan kosong padahal memiliki potensi ya pendapatan asli daerah PAD dari sektor distribusi pasar. Artinya apa? Artinya karena ada kaitannya dengan Pak Ganjar, seharusnya kan bisa dialihkan ke situ begitu kan? Ya, mungkin orang enggan untuk berjualan di situ, mungkin di satu sisi sepi, mungkin di satu sisi ya, kemudian orang-orang peminat buat pasar di situ salah sasaran begitu kan, salah tempat begitu ya. Ya seharusnya kan pasar itu kan dekat jalan raya. Ya mungkin ya itu agak jauh atau gimana begitu ya. Tetapi yang jelas bahwa ini kan gagal begitu. Bagaimana? Ya ini tanggung jawab Pak Ganjar juga begitu ya. Bukan malah sibuk ngurusi yang di luar sana begitu kan. Masyarakatnya sendiri tidak diurus begitu. Itu yang bikin PAD tidak maksimal. Ada di 52 pasar tradisional, diantaranya Pasar Bulu, Pasar Bar Rasamala, Pasar Tologosari, Pasar Pedurungan, dan Pasar Mateseh ya katanya. Di sisi lain, kata dia, kios lapak yang kosong dan mangkrak itu juga membuat kegiatan perekonomian di pasar tradisional tersebut menjadi tersendat, yang berimbas juga perekonomian daerah. Ya iyalah. Siapa dulu begitu kan ya, bagaimana cara penanganannya begitu kan, belajarlah di Jawa Timur begitu ya, terus kemudian di Jawa Barat di situ begitu kan, malah ya Pak Ganjar mengajari di Jawa Barat, mengajari di DKI Jakarta begitu kan, padahal tempat di di Jawa Tengah ya ini kan sudah keren begitu kan tempat pasarnya, tapi apa yang terjadi begitu kan kalau seperti ini begitu ya, mungkin ya asal buat ya di situ ya terus kemudian di foto sana sini, terus kemudian disahkan di situ begitu, tahu-taunya kok seperti ini begitu. Fajar juga ya, Kepala Staf Satpol PP ya Kota Semarang itu juga mengatakan beberapa waktu lalu ya telah melakukan ya penyegalan dan kios lapak yang ditinggalkan pedagang agar yang bersangkutan segera konfirmasi. Menurutnya, kata dia, sampai saat ini tidak ada konfirmasi pedagang yang menempati kios dan lapak itu ya Kepala Disdak, sehingga surat izin tempat pakaian dasar STEPD ya dipegang akhirnya dicabut. Sebagai gantinya, Disdak menawarkan kepada masyarakat yang ingin menempati kios dan lapak tersebut untuk berjualan hingga kegiatan perekonomian kembali berjalan ya PAD kembali masuk ke pemerintah. Padahal menjelaskan bahwa ia bisa mengajukan permohonan kepada Disdak untuk menempati kios maupun los yang kosong tersebut dengan menyertakan beberapa persyaratan termasuk jenis komoditas yang diperjualbelikan. Jenis jual juga dicantumkan karena berkaitan dengan zonasi. Silakan majukan permohonan ke Disdak disertai foto ya. Ini kan sudah jelas di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini apa yang dilakukan Pak Ganjar ya, asal buat tempat yang bagus tapi tahu-taunya pengunjungnya sepi di situ begitu ya. Berbeda dengan yang DKI Jakarta, walaupun tempatnya seperti itu begitu kan, tapi kan bisa terjangkau, bisa banyak pengunjung dan sebagainya begitu ya. Artinya apa? Ya Pak Ganjar itu ya gimana begitu ya. Asal buat di situ begitu tanpa memperhitungkan apa-apa bisa jadi seperti itu begitu. Ini kan gimana begitu ya. Di Jawa Tengah saja tidak diurus, pasar tradisionalnya tidak diurus begitu ya. Tidak ada pengunjung dan sepi begitu kan. Seharusnya Pak Ganjar memberikan strategi bagaimana begitu kan, atau himbauan kepada masyarakat untuk berbelanja di situ atau apa begitu kan. Marah daerah lain yang kemudian dikunjungi begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.